Halo, halo. Bertemu kita kembali di channel Aquarium ini. Kali ini saya akan sedikit berkongsi tips bagaimana merawat ikan yang digigit atau coba dimakan oleh ikan yang lebih besar sehingga badannya luka-luka, sisik juga tercabut, agak parah juga, dan bagaimana untuk merawat ikan ini tanpa memakai obat. Karena kalau tidak pandai memakai obat ini atau terlebih dos, ikan itu akan mati. Mari kita dengar penjelasan saya tentang tips merawat ikan dan juga bukti-bukti yang ada pada ikan saya yang luka beberapa hari yang lepas. Jom. Nah guys, ini adalah ikan arowana MGBB saya, Malaysian Golden Blue Bass, yang hari itu saya masukkan di tank Oscar dan arowana silver, tetapi telah dibaham oleh arowana silver, sebab arowana silver itu besar. Boleh lihat video sebelum ini, dan agak parah juga dia punya luka-luka. Kita tengok di sini ya. Ini bekas luka dia. Kalau kita lihat betul-betul nih luka dia sekarang. Hari itu sudah hitam, itu menunjukkan luka itu sedang sembuh, dan sekarang dia sudah mulai untuk kulit dia sudah keluar dan juga sisik dia pun sudah tumbuh lah sangat cepat ya guys. Nah, untuk merawat ikan ini kita ada beberapa tips yang saya beri. Tidak perlu memakai obat-obatan seperti S1 dan juga obat-obatan yang lain. Oke, yang pertama tipsnya adalah, yang pertama, kalau ikan kita digigit atau dibaham, coba dimakan tetapi kita sempat selamatkan, yang pertama tipsnya jangan panik. Don't be panic, jangan panik. Kita selamatkan ini ikan dan kita keluarkan. Kita cari tempat yang sesuai untuk ikan ini ditempatkan lah. Kita boleh ada akuarium tempat atau tank yang lain juga yang kita boleh khaskan untuk ini ikan sekor saja, ataupun kita boleh tempatkan di tank ikan lain. Contohnya terdahulu saya tempatkan di sinilah, di tank ikan parrot ini. Yang penting ikan lain itu tidak kacau ini ikan kita. Di sini pun boleh juga ditempatkan ini ikan sungai dan juga ikan koi, tetapi ikan koi dan ikan sungai ini dorang sedikit nakal dan pergi kacau-kacau ini ikan arowana lah. Sebab itu kalau ada tempat yang tersendiri itu lebih bagus. Yang pertama adalah jangan panik. Yang kedua, pindahkan di tempat yang sesuai. Dan yang ketiga, sesudah kita pindahkan di tempat yang sesuai, kalau di tempat yang baru, kita isi air dan juga letak anti klorin, dan kita letak kalau saya lah, tips saya adalah kita letak sedikit ini air ketapang, sedikit air ketapang kita letak untuk menenangkan ikan ini, dan juga air ketapang ini boleh menyembuhkan ini ikan juga lah.
Dan air ketapang ini atau daun ketapang ini orang cakap ini ajaib untuk ikan. Sebab itu boleh letak air ketapang, jus ketapang atau daun ketapang juga untuk menenangkan ikan dan menyembuhkan dengan cepat. Yang kedua kita letak dalam tank itu adalah garam. Oke, garam. Garam itu kalau saya letak garam putih dengan garam biru. Oke, garam putih dan garam biru. Sedikit banyak ya guys. Saya letak karena garam ini boleh meningkatkan metabolisme ini ikan dan juga untuk membunuh bakteri-bakteria dan juga mempercepatkan proses penyembuhan ikan inilah pada luka ikan itu. Oke, kalau kita letakkan di tank yang lain, macam di sini hari itu saya letak, kita harus WC, water change dulu, lebih kurang separuh ini air kita water change, dan kita ganti span yang ada, ataupun blanket, ataupun magic sock, kita ganti dengan yang baru waktu kita water change, dan masukkan garam lah, dan juga air ketapang atau patik ketapang atau daun ketapang. Oke, itu yang the next stage. Dan yang seterusnya kita pasanglah lampu ya. Ada orang cakap jangan pasang lampu dan biarkan dia gelap saja, tetapi kalau saya pasang lampu untuk panaskan itu air juga. Selain itu kalau ada heater boleh pasang heater lah, tapi saya tidak pakai heater, so saya pakai lampu saja untuk panaskan. Kalau macam ini tank saya ini nih, saya pakai lampu tanning Aladin, dan lampu dia panas, sebab itu dia boleh panaskan ini suhu dalam akuarium dan juga dalam ini air lah, dia boleh panaskan. Oke. Kalau ada kita lebih bagus juga untuk tingkatkan metabolisme ini ikan. Dan selain kita pasang lampu, kita juga boleh cukupkan oksigen dalam air ini, yaitu pasang aerator ataupun bubble nih. Kita mesti pasang ya, supaya pergerakan air itu ada, dan oksigen dalam air ini cukup supaya ikan itu tidak stres. Nah, tidak perlu puasakan ya guys, kita tidak perlu puasakan, kita biarkan saja dia makan. Tapi kalau boleh jangan bagi makan banyak lah, kasih makan ala kadar saja. Oke, inilah tips yang saya boleh beri. Kita tidak perlu pakai obat-obatan ya, S1K. Selalunya saya pakai anti parasit, tetapi untuk merawat luka ini kita tidak perlu pakai anti parasit atau S1 dan sebagainya. Kita pakai ketapang saja dengan garam ikan, itu saja pun sudah cukup. Dan ganti air, kita perlu ganti air lah, kalau boleh 3 hari sekali kita ganti air, ataupun 5 hari sekali kita ganti air. Yang penting itu span kita harus ganti. Kalau dia sebelum dia terlalu kotor, kita gantilah itu span. Dan ikan ini dia sekejap saja dia tidak aktif,
dia diam saja, tetapi bukan nampak sakit lah. Dan selepas itu dia sudah aktif, dia sudah makan. Saya bagi feeder pun dia sudah makan feeder, ulat roti, dan bagi dia itu pelet pun dia sudah makan pelet. Sampai di sini saja video kali ini, yaitu tentang tips merawat ikan yang luka atau yang digigit atau hilang sisik. Tidak perlu memakai obat-obatan. Sekian saja dari saya. Jumpa lagi. Bye-bye.